Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Sri Mulyati, mahasiswa S1 Keperawatan semester 3 Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 2032311033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teknologi pada bidang kesehatan. Salah satu contoh aplikasi teknologi di bidang kesehatan itu adalah ronsen dengan menggunakan sinar X-ray. Ronsen dengan menggunakan sinar X-ray ini adalah termasuk ke dalam salah satu aplikasi teknologi pada prosedur perawatan sistem pernapasan. Karena biasanya pasien-pasien dengan pengidap TBC, bronkitis, asma, mereka itu akan dilakukan pemeriksaan ronsen terlebih dahulu sebagai pemeriksaan penunjang untuk menentukan diagnosa medis maupun diagnosa keperawatan. Nah, pemeriksaan ronsen ini adalah suatu pemeriksaan medis yang menggunakan radiasi elektromagnetik untuk mengambil gambar atau foto bagian dalam tubuh. Untuk alat radiologinya seperti ini. Nah, biasanya pemeriksaan ronsen ini tidak dilakukan oleh perawat ruangan maupun perawat IGD. Biasanya kita akan berkolaborasi dengan radiologi. Jadi ada petugas yang dia sudah ahli di bidangnya, di bidang radiologi yang akan melakukan pemeriksaan ronsen tersebut. Nah, pemeriksaan ronsen ini tidak hanya dilakukan pada bagian toraks, tapi ada beberapa bagian yang bisa dilakukan pemeriksaan ronsen. Salah satunya itu ada regio kepala, di bagian kepala, kemudian ada di bagian torak, kemudian di bagian abdomen atau di bagian perut, kemudian di bagian kolumna vertebralis, kemudian di bagian ekstremitas atas dan juga ekstremitas bawah. Nah, mungkin di sini saya akan lebih menjelaskan pemeriksaan ronsen di bagian toraks. Nah, pemeriksaan ronsen di bagian toraks ini tergantung dari pemeriksaan apa yang akan kita lihat. Jadi ada beberapa posisi ketika akan melakukan ronsen di bagian toraks. Untuk posisinya itu, yang pertama itu ada posisi posterior anterior atau pemeriksaan di bagian depan. Jadi pasien itu akan membelakangi si tube X-ray-nya. Jadi cahayanya itu ke bagian depan. Ke bagian depan karena yang akan direkamnya itu adalah bagian depan. Kemudian posisi yang kedua itu adalah posisi anterior posterior atau di bagian belakang. Jadi si pasien itu akan menghadap ke tube X-ray-nya. Jadi yang akan dipoto itu adalah bagian belakangnya. Kemudian ada posisi lateral atau posisi menyamping. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada posisi supinasi atau berbaring, telentang. Kemudian ada dekubitus atau bersandar, biasanya 45 derajat. Untuk pemeriksaan ronsen ini kurang lebih selama 10-15 menit untuk menunggu hasilnya, karena sekarang era teknologi sudah semakin canggih. Dengan waktu beberapa menit sudah terlihat hasilnya seperti apa dan sudah langsung dikirim ke komputer yang ada di ruangan, yaitu adalah pasien rawat inap. Pasien itu adalah pasien yang di IGD akan langsung dikirimkan ke komputer yang ada di IGD. Ronsennya itu yang ingin dibawa pulang, dia tuh harus menunggu beberapa jam terlebih dahulu. Ini ada video proses pemeriksaan ronsen. Jadi yang pertama, ketika pasien itu datang ke ruang radiologi, pasien itu akan disuruh untuk mengganti bajunya dengan baju yang sudah disiapkan oleh pihak radiologi. Setelah itu, pihak radiologi akan memasukkan data-data pasien sesuai dengan apa yang ada di status pasien. Setelah itu, kemudian ketika pasien itu sudah selesai mengganti bajunya, kita persiapkan pasiennya, kemudian kita persiapkan alat-alat untuk ronsennya. Setelah itu kemudian kita bantu untuk posisikan pasien. Kemudian setelah itu kita bantu untuk mengajarkan pasien untuk tarik nafas, kemudian tahan nafas dan juga buang nafas. Setelah itu kemudian kita setting alat-alat untuk merekamnya atau untuk memotonya. Setelah semuanya selesai, kemudian kita langsung lakukan pemotoan. Kita instruksikan kepada pasien untuk tarik nafas, tahan nafas, kemudian kita langsung foto. Setelah itu kemudian buang nafas. Nah, untuk pemeriksaan ronsennya sudah selesai, tinggal nunggu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin itu penjelasan mengenai ronsen pada bagian toraks dan menggunakan X-ray pada bagian toraks. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.